Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin Tani, Kepala SD Negeri Percontohan PAM, Kota Makassar. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab. Sekolah sebagai lembaga resmi dalam mewujudkan tujuan pendidikan menjadi wadah dalam menerapkan, membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam pepatah Bugis, lele dulu terlele abiasan, lelemu abiasannya abiasa to apa lele, yang artinya warna rambut bisa berubah, tetapi kebiasaan susah berubah. Tetapi kebiasaan dapat berubah, tapi dengan kebiasaan yang lain pula. Kebiasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebiasaan dan dapat terbentuk dengan pola yang berulang yang dilakukan secara konsisten. Sekolah menjadi wadah yang sangat representatif dalam mewujudkan pembiasaan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Aturan sekolah, arahan dan contoh dari guru, serta pemantauan orang tua dapat mewujudkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, bagaimana praktik baik di sekolah kami? Di SD Negeri Percontohan PAM. Nah, inilah ceritanya. Silakan ditonton dan disimak. Banyak orang bilang, saya anak yang rajin. Tapi dulu, saya juga pernah malas, suka begadang, dan sering bangun kesiangan. Saya sering dimarahi mama karena kesiangan. Kadang sampai lewat waktu sholat subuh. Harus mandi buru-buru, bahkan tidak sempat sarapan. Karena di sekolah, kami dilatih disiplin dengan aturan 0701. Tetapi semuanya berubah waktu sekolah mulai program Anak Indonesia Hebat. Halo, nama saya Raina dari SD Negeri Percontohan PAM, dan hari ini saya akan cerita tentang 7 kebiasaan yang mulai saya bentuk mulai dari rumah sampai ke sekolah. Our thoughts and emotions monitors all information, one of the most complex biological structures. Sekarang, setiap malam saya masuk kamar jam 8. Di sana saya menulis di jurnal harian, kadang menggambar atau membaca buku di kasur. Jam 9 malam, lampu dipadamkan, saatnya untuk tidur. Jangan lupa berdoa ya. Bangun pagi itu awalnya berat sekali. Tetapi ibu guru bilang, anak hebat itu memulai harinya dengan niat yang baik. Karena sudah bisa bangun pagi lebih awal, sekarang sholat subuh menjadi lebih mudah untuk saya. Di sekolah pun kami sholat berjamaah juga. Apabila sudah masuk waktu sholat zuhur, kami melaksanakannya di musola atau di kelas, dipimpin oleh bapak guru atau teman-teman di kelas. Dulu saya suka jajan sembarangan, tapi sekarang saya lebih pilih makan bekal sehat dari rumah atau jajan makan dan minum di kantin sehat bintang 1 yang sudah disediakan di sekolah. Setiap Kamis pagi, kami senam bersama dengan teman-teman di semua kelas di halaman sekolah, termasuk bapak dan ibu guru. Kadang di sore hari, saya juga bermain lompat tali, badminton,
atau naik sepeda. Badan saya rasanya menjadi lebih kuat dan tidak cepat capek. Dulu, saya cepat bosan kalau belajar. Tapi sekarang, ibu guru sedang menjelaskan kenapa belajar itu penting. Saya jadi semangat karena tahu belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi untuk masa depan saya nanti. Anak hebat itu bukan cuma pintar sendiri, tapi juga suka membantu orang lain. Saya suka membantu mama di rumah. Nah, hari ini Pak Rum, Ibu Guru tugaskan untuk mengambil buku di belakang. Pak Rum siap nggak? Siap, Bu. Ada yang mau bantu? Saya. Dan di sekolah, kami saling membantu kalau ada tugas. Kadang saat subuh saya masih mengantuk. Kadang juga malas olahraga atau tergoda untuk jajan sembarangan. Tapi mama dan ibu guru selalu menyemangati. Yang penting katanya terus mencoba. Sekarang saya merasa lebih segar, lebih semangat ke sekolah, dan lebih disayang oleh ibu guru. Teman-teman bilang saya makin ceria dan rajin. Tapi bagi saya yang paling penting adalah saya makin sayang sama diri sendiri. Dan alhamdulillah saya menang juara 3 dan saya dapat medali perunggu. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Yuk jadi anak Indonesia hebat, mulai dari rumah, lalu ke sekolah, dan nanti kemanapun kita pergi. Oke? Demikianlah cerita praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SD Negeri Percontohan PAM. Dengan semboyan Reso Patemu memenuhi nama Lobe Pamase Dewata. Usaha yang konsisten dan komitmen insya Allah dirahmati dan dirizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. SD Negeri Percontohan PAM terdepan berkarakter teladan generasi harapan. Anak Indonesia hebat.